يا ربنا اعترفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Saudara-saudara, para pemirsa siaran Masjid Tajul Madras. Ini Masya Allah, ini masjid yang sudah konsen untuk kemudian menayangkan kajian-kajian keislaman khususnya di bulan Ramadan. Apa yang mau kita kaji pada hari pertemuan ketiga ini dengan saya, ya, bukan 3 Ramadan, tapi pertemuan ketiga dengan saya, adalah masih lanjutan dari kajian kita sebelumnya. Kemarin kita sudah mendiskusikan apa yang harus kita buat, luruskan niat. Niat apa? Niat Ramadan kita. Sudahlah, gak usah menangis. Ya inilah Ramadan. Kemarin pun sebelum ada musibah, orang berbuka puasa sesuai dengan kemampuannya. Ada yang buka puasa sekian macam hidangan di atas mejanya. Bahkan itu makanan tidak bisa dia makan semua. Ada yang buka puasa ala qadarnya. Dia cuma bisa pegang 1 biji kurma, kemudian air minum, selesai. Tapi semua itu, saya ulang sekali lagi, semua itu Allah yang menilainya. Maka Allah mengatakan dalam satu hadis, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Puasa itu kan untukku, dan akulah yang akan balas puasa itu. Kenapa puasa itu dibilang untuk Allah? Tidak sedikit Anda menemukan orang memberikan infak, semangatnya politis. Kemarin waktu pilkada, kemarin waktu pemilu, kemarin waktu pilpres, ada orang keluar masuk masjid, semangatnya supaya dia bisa dicoblos orang. Kalau orang itu datang dengan semangat karena Allah, maka ini semangatnya selama ada Allah, dia akan laksanakan, dia akan sungguh-sungguh, dia akan ikut semampunya. Nah itu yang harus digarisbawahi, ya. Tapi kalau semangatnya karena pemilu, habis pemilu selesai. Ustadz ikut pemilu jadi caleg, ya. Nah, waktu masih kampanye kesana kemari masuk masjid. Selesai kampanye, lepas pemilu, selesai kesana kemarinya. Sewaktu kampanye, ceramah di masjid anu, ceramah di masjid anu, ceramah di masjid anu. Tujuannya apa? Lillah. Saya enggak, udah itu urusan dia lah. Tapi yang pasti, kalau itu berhenti, jawabannya sederhana. Jawabannya, maka itu tidak tergolong lillah. Kalau seorang karena Allah, selama Allah ada. Kalau kampanye pemilu, pemilu selesai kan selesai ceritanya. Kalau kampanye pilkada, pilkada selesai, selesai ceritanya. Tapi kalau Allah ada, kapan selesainya Allah? Dan Allah mengatakan, as-sawmu li, puasa ini untukku. Kalau untuk Allah, bukan untuk siapapun, bukan untuk makhluk, bukan karena kepentingan makhluk. Ini karena untuk memuja, membesarkan, menunjukkan kelas kita di hadapan Allah. Apa kelas yang paling standar kita di hadapan Allah? Lapar. Orang punya duit kalau lapar. Orang punya rumah hebat kalau lapar. Orang punya jabatan kalau lapar. Semangatnya sama, cari makanan. Kaya, miskin, tua, muda, pintar, jelek, pokoknya semua lah. Kalau sudah lapar, bahasanya sama. Saya pernah ngelihat ada orang di pinggir jalan, persis di tepi tong sampah. Serius, saya pernah lihat itu. Dia tidak pakai baju, dia pakai celana pendek kumal, dan dia juga berpenampilan kumal. Antara dua aja itu. Kalau tidak gelandangan, gila itu orang. Ngapain? Tong sampah itu dia ambil, kemudian dia bawa satu bungkusan, Allah alam, ini bungkusan sepertinya memang bungkusan nasi. Dia buka tuh. Saya nggak tahu masih sehat, masih bagus, atau sudah basi. Saya nggak tahu, tapi saya saksikan dia makan dengan lahap. Pertanyaannya, maukah Anda makan nasi basi sekarang? Jawabannya sederhana, pasti Anda tidak mau. Kalau hari pertama Anda tidak ketemu nasi kecuali nasi basi, Anda mau makan nasi basi? Tidak mau. Hari kedua Anda tidak juga ketemu nasi, disediakan nasi basi, Anda mau makan nasi basi? Mungkin masih tidak mau.
Hari ketiga, daya tahan tubuh Anda sudah mulai melemah, juga belum ada makanan, tapi cuma disediakan nasi basi, Anda mau? Mungkin Anda sudah mulai berpikir. Kalau kemudian hari-hari selanjutnya tetap tidak ada makanan, disediakan air minum yang jorok, yang ada noda-noda hitam, atau kemudian makanan yang basi, bau, busuk, tapi makanan, mau makan? Saudara-saudara, jawaban inilah yang sebenarnya Allah ingin hantamkan kita, ingin ajari kita dengan pelajaran bahwa standar asli kemanusiaanmu sebenarnya kau bisa sombong kalau makhluk masih ada samamu. Kau masih merasa hebat kalau kau punya duit, stay at home. Berapa bulan terakhir kita mendengar kalimat ini. Bagaimana stay at home dilakukan? Ya, kalau Anda punya banyak makanan, mungkin Anda bisa tenang, nyaman. Prek amat mikirin orang di luar sana. Saya stay at home, di rumah saya makanan ada, daging ada, nasi ada, buah ada, semuanya ada. Tapi bagaimana kalau seorang stay at home di posisi kalau cuma dia yang lapar, dia tenang. Tapi kalau kemudian yang lapar itu adalah anaknya, anak kecilnya, istrinya, keluarganya yang sakit, bagaimana perasaan Anda jika Andalah itu orangnya? Saudara-saudara, Ramadan ini Nabi mengingatkan kita untuk peduli. Saya perlu sampaikan, Nabi nyampaikan, dan ternyata Nabi walaupun dia bukan orang kaya, para sahabat menjadi saksi bahwa ingat, Nabi adalah orang yang paling banyak infaknya di bulan Ramadan. Dia memberi, bahkan tidak diminta pun dia memberi. Saya sampaikan kepada Anda, jika Anda orang yang memiliki kelebihan, inilah saatnya Anda menunjukkan kelas keimanan Anda. Perhatikan tetangga Anda, perhatikan keluarga Anda, perhatikan saudara Anda, bantu mereka karena Allah. Semoga Allah menjadikan Anda orang yang dermawan dan salah satu penggedur pintu surga pertama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna